Benarkah sekarang itu di TikTok kita harus review produk-produk Cina, memilih produk-produk Cina biar akun kita berkembang? Kalau enggak, akun kita bakal stuck dan akun kita bakal susah. Nah, alasannya sebenarnya masuk akal. Karena biasanya produk-produk Cina itu mereka itu budget iklannya besar, tapi produk-produk Cina tentu saja juga yang jarang pesaingnya, yang pemainnya masih sedikit, yang review masih sedikit. Benarkah demikian? Benar dan masuk akal, tapi yuk coba kita gali dengan sudut pandang yang lain. Karena banyak orang yang menyebarkan informasi ini sehingga banyak pemula yang tersesat di mana mereka akhirnya mengeluarkan banyak uang dan reputasinya hancur. Bukannya malah personal brandingnya naik, malah hancur-hancuran. Oke, kita akan bahas lebih mendetail nih teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu dan memang harus kita akui produk Cina itu murah-murah, kualitasnya banyak yang bagus juga, dan budget mereka besar. Udah otomatis ini produk-produk Cina yang perputarannya lebih tinggi di Indonesia ini. Nggak bisa kita pungkiri, mungkin kita hanya bisa mencemooh, kita mungkin hanya bisa, wah lu nggak nasionalis, lu ngelakuin produk Cina, ya, apa boleh buat. Karena kalau kita memang nyari uang di affiliate, itu kan kita mereview produk, dan kalau produknya terjual, kita dapat komisi, benar? Nah, intinya adalah produk lokal itu, ya mau nggak mau kita harus akui kalah saing. Biasanya produk lokal itu, kalau misalnya budget iklannya nggak banyak, dia itu kadang stoknya menipis. Sehingga para afiliator akan merasa sia-sia kalau dia udah bikin video banyak tapi stoknya sering habis. Jadi akunnya itu kayak berasa naik turun kayak roller coaster dan nggak jelas. Ya. Lalu kemudian teman-teman, kita harus pahami juga, produk Cina memang mempunyai kekuatan di budget mereka yang besar, biaya produksi mereka yang kecil, tapi dengan begitu harga mereka juga bisa sangat-sangat bersaing, bahkan bisa ngalah-ngalahi produk lokal. Yang sering kali disampaikan adalah pilih produk Cina yang jarang pesaing, yang budget iklannya besar. Gimana caranya dan bagaimana untuk menemukan produk Cina itu sering kali tidak disampaikan. Ya sebenarnya ya kita tinggal cari-cari aja, riset-riset aja, dan kita tinggal lihat tuh produknya udah banyak nggak yang mainin. Kita bisa search sendiri di TikTok. Tapi yang jadi keresahan saya pribadi ya teman-teman, ini menurut pendapat dan keyakinan saya, justru malah banyak pemula yang terjerumus karena mereka itu belum punya pengalaman untuk bisa membedakan produk itu sebenarnya bagus atau tidak. Kita nggak pernah tahu loh, produk ini jarang yang nge-review. Apakah karena produk ini memang jarang yang tahu, atau produk ini ternyata memang jelek, sehingga orang nggak mau mereviewnya. Kalau produk ini jelek dan kita memaksakan diri untuk mereview ini, apa yang terjadi? Kita merugikan orang lain. Menipu dalam tanda kutip ya, ibaratnya berusaha untuk menipu orang lain padahal ini produknya jelek tapi kita terus bagus-baguskan. Ya kalau ada kekurangan sedikit wajar lah, namanya juga produk nggak ada yang sempurna. Tapi terkadang ada produk yang memang tipis banget kainnya, misal baju ya, yang jelek banget kainnya, kita bilang tebel, kita bilang bagus banget premium bahannya, kita bilang bahannya katun premium. Padahal bahannya bukan dari bahan katun. Padahal bahannya bahan yang lain. Oke lah, kalau misalnya soal bahan mungkin ada unsur ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Tapi kalau soal tebel, ini kan ada indikator mana baju yang tebel beneran, mana yang tipis. Ya, mana yang premium beneran. Nah ini harus teman-teman waspadai. Mungkin contoh skincare. Skincare kalau belum BPOM, ya jangan dipaksakan gitu loh. Ibaratnya ini penuh resiko juga. Mungkin orang lain nggak memilih produk itu bukan karena mereka belum menemukan produk ini. Bisa jadi mereka udah menemukannya, tapi mereka melihat ini belum BPOM dan kalian menganggapnya itu peluang. Nah, menurut saya tidak. Karena ya pertama, afiliator itu akan semakin banyak teman-teman. Nggak bisa dipungkiri, setiap hari akan semakin banyak, orang pun banyak bikin akun, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Video akan semakin memenuhi dan membanjiri yang ada di platform-platform TikTok. Sehingga, ya konsep supply and demand akan berlaku. Ketika supply-nya itu sangat banyak dan demand-nya masih sama aja, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan ya bermunculan banyak banget oknum-oknum. Akan banyak banget video-video yang ngasal, video-video yang spam, video-video yang menyalahi aturan. Lalu akan kembali lagi nih suatu saat nanti afiliator kemungkinan akan susah untuk dipercaya. Ketika afiliator susah dipercaya, ya mungkin ya nggak bisa dibilang 2 tahun 3 tahun ya, mungkin 5 tahun ke depan atau kapan gitu ya. Orang akan mulai mencari nantinya kreator yang mempunyai integritas, yang benar-benar bisa mereview secara baik, yang mereview secara jujur. Mungkin sekarang afiliator yang mereview secara jujur, yang membahas keburukan produknya, kejelekan produknya, akan susah untuk bersaing. Karena apa? Ya, orang jadi nggak tertarik ketika mendengar kejelekannya. Orang lebih tertarik memang mendengar, oh ini bagus. Yang mana, yang ya kemungkinan besar nantinya pasti akan kecewa gitu loh. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya,
Sebagai afiliator, itu sebenarnya konsepnya seperti sales, bukan reviewer. Kalau saya sih, kalau pendapat saya seperti itu, keyakinan saya, ya. Karena fokus kita adalah gimana produknya kejual. Kita jarang membahas kekurangan produknya. Nah, kalau reviewer, kalian bisa lihat reviewer-reviewer di YouTube pasti akan bilang lah, kalau HP mungkin HP-nya cepat panas, ini layarnya gampang baret, ini HP-nya build quality-nya kurang solid. Karena mereka memang tidak ada kepentingan untuk menjual produk itu. Mereka memberikan value informasi yang berharga. Nah, kreator-kreator inilah yang nanti mungkin 5 tahun ke depan yang akan berjaya. Karena secara personal branding, mereka membangunnya udah cukup lumayan dan integritasnya sangat tinggi. Dan bahkan saya sendiri pun sering kali kok melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu zaman dulu. Karena saya berpikir pokoknya laku, 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 dan laku. Nah, sekarang saya mulai memperbaiki itu semua. Dimana kita melihat, oh berarti ada pelajaran penting nih yang bisa saya ambil. Kalau memang produk itu ada kekurangannya, sampaikan. Tapi kalau teman-teman pengen itu laku, kita bisa ambil jalan tengahnya. Kalian sampaikan juga keunggulannya yang bisa menutupi kekurangannya tadi. Gitu loh. Ya bisa dari segi harga, bisa dari segi fungsionalitas dan lain sebagainya. Karena kemarin tuh saya punya alat ya, kayak contoh misal mungkin tongsis kayak gini ya. Ini harga dari brand Ulanzi, harganya 300 ribuan. Ada dari brand Cina juga, harganya cuma 60 ribuan. Intinya apa? Ya secara build quality jauh dong. Ulanzi ini, wah ini yang sering saya pakai, solid banget. Pegang aja berasanya beda gitu ya. Nah, sedangkan brand yang satunya itu, brand Cina itu, harganya cuman di bawah 80 ribu gitu ya. Ya secara bahan beda. Nah, kita harus sampaikan. Nah, bahannya memang di sini nggak begitu kelihatan kokoh dari plastik biasa seperti itu ya. Nah, kalian sampaikan. Tapi secara fungsi dibandingkan beli yang 300 ribuan, selama kalian cuman butuhnya untuk dibawa kemana-mana, yang penting berfungsi sebagai tongsis, dan kalian juga nggak butuh yang kokoh-kokoh banget, dan kalian makainya juga nggak yang di tempat-tempat yang goyang banget, ya ini masih worth to buy. Ibaratnya layak untuk dibeli dengan harganya, dan sisanya bisa kita beliin yang lain. Jadi orang bisa mempertimbangkan hal itu. Itu adalah salah satu cara yang saya pakai dan yang saya pegang saat ini untuk memberikan kompensasi terhadap kekurangan dari produk itu, terhadap kelebihan-kelebihan yang didapat. Ya, secara fungsi masih fungsional, secara harga beda jauh, dan kita bisa anggapannya, kadang saya sering kali bilang tuh, ya daripada beli yang itu, bisa kita beli ini dan uangnya sisanya bisa kita belikan buat seblak. Itu adalah analogi-analogi sederhana dan simple aja sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi, produk-produk Cina yang banyak iklannya memang bagus, tapi tetap harus kalian masukkan dan sisipkan pemahaman bahwa produknya juga harus produk yang bagus juga, dan yang tidak merugikan orang lain juga, ya. Karena ada dua kemungkinan, orang nggak tahu atau emang orang tahu tapi orang nggak mau mereview itu karena memang produknya jelek. Nah, masalahnya kalau pemula disuruh ngincer hal ini, pemula tahu dari mana itu produk bagus. Mereka belum pernah punya pengalaman megang produk-produk seperti itu. Mereka belum punya, feelingnya belum terlatih. Mereka harus beli dulu, dan mereka kalau udah beli dan produknya jelek, apa nggak buang-buang duit? Ya, jadi ya harus ditelaah lebih baik, harus dianalisa lebih mendalam tentang kelayakan produk tersebut. Jangan cuma mentang-mentang, oh jarang nih yang bikin videonya. Wah ini nih, produk Cina nih, GMV Max-nya gede nih. Nah, nggak bisa kayak gitu doang teman-teman. Ya, karena integritas kalian ya tetap harus kita bangun mulai dari sekarang. Cuman ini adalah tantangannya untuk sekarang ini. Tapi percayalah, saya sangat yakin ketika kalian bisa menjaga integritas dan kepercayaan orang, ya kalian akan menjadi satu dari sekian banyak yang dijadikan pilihan untuk calon-calon customer suatu saat nanti. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.